Enggak, biarin aja. Saya enggak bukan malah. duduk di kursi prioritas, kecuali Iya, saya tapi ini duduk. bukan Lah, kenapa bukan itu masalah nama bangku prioritas. Saya orang tua, kamu masih muda. Coba lihat KTP kamu berapa. Gak mau ngalah kamu sama aku. Saya nggak mau ngalah, kenapa? Tadi pagi gue ngeliat video barusan. Waktu gue dengerin semua percakapannya, menurut gue mama ini tuh salah satu contoh victim mentality. Singkatnya, ini tuh kondisi psikologis di mana seseorang merasa semua hal buruk yang terjadi pada hidupnya ini tuh karena faktor luar, seperti orang lain, nasib, atau keadaan. Padahal bedain ya, jadi korban itu kejadian, tapi mentalitas korban itu pilihan cara berpikir. Dan orang-orang kayak gini itu bertebaran ada di mana-mana. Tapi lo harus hati-hati kalau lo ketemu victim mentality di ruang publik. Kalau lo salah langkah, lo yang malah kena masalah hukum atau viral dengan narasi yang salah. Bedanya sama orang yang lo kenal, orang asing tuh pakai victim mentality buat jadi senjata. Contohnya kayak ibu-ibu tadi, teriak. Saya orang tua, kamu anak muda. Gak mau lah kamu sama aku. Dia begitu biar orang-orang di sekitar itu ngeliat dan ngebela tanpa tahu fakta yang sebenarnya. Tujuannya cuma satu, biar dapat apa yang dia mau dan dapat dukungan publik di sekitarnya. Serta nggak perlu nanggung konsekuensi atas kesalahan yang mereka perbuat saat itu juga. Contohnya saat itu ya malu. Kalau lo perhatiin videonya, kan ada tuh di sebelahnya nawarin bangku lain, tapi ibu-ibu itu malah milih tetap ngegas. Nah, karena ini terjadi di ruang publik dan melibatkan dua orang yang saling nggak kenal, jadi jangan pernah berharap buat nasihatin orang kayak gini. Menurut gua, cara melawan terbaik yang kayak gitu, yang pertama, lo bisa pakai Grey Rock Method. Jadilah sedatar mungkin. Jangan kasih reaksi emosional, jangan marah balik, jangan nangis. Orang victim mental itu makan reaksi lo buat bahan drama mereka. Kalau lo datar, mereka kehilangan tenaga. Kedua, udah bener nih mbaknya, dengan dokumentasi. Nggak perlu debat kusir, kalau lo di jalan, lo bisa tunjukin dashcam. Atau rekam kejadian secara tenang kayak mbaknya. Fakta adalah musuh terbesar orang yang suka manipulasi keadaan. Dan yang ketiga, jawab dengan kalimat pendek dan objektif. Hindari kata menyerang, pakai kalimat Sesuai aturan, urutannya seperti ini. atau Mari kita tunggu pihak yang berwenang aja. ingat, kemenangan terbesar lo bukan saat lo berhasil bikin dia ngaku salah. Ya karena orang victim mentality itu ya jarang banget mau ngaku salah. Kemenangan lo adalah saat lo bisa walk away tanpa ngerusak mood atau hari lo gara-gara drama sama orang yang gak dikenal. Buat mamanya atau siapapun, bisa nggak kalau minta tolong itu nggak usah ngegas, mintanya baik-baik aja, pakai bahasa yang tenang gitu. Pasti banyak kok yang mau nolong dan ngebantu. Semua orang tuh punya hari yang berat, jadi jangan nambah-nambahin. Kita tuh nggak bisa ngendalin orang lain, tapi seenggaknya kita bisa ngendalin diri kita sendiri dan cara kita bersikap. Tulis pendapat lo di komentar. Lo mau gue ceritain apa lagi? See you in the next video.